Dan ini dia game yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya rilis juga. Tepat di seminggu lalu kayaknya. Akhirnya gue bisa dapet ini game. Sebenarnya kalau dilihat dari tampilan sih nggak ada yang berubah ya. Tetap mengacu atau bertemakan teknologi-teknologi yang tinggi. Dan juga warna-warna yang futuristik. Jadi kayaknya kiblatnya sih bakal ke sana ya. Kalau untuk dari tampilan pertama nggak ada yang berubah. Kita disuruh untuk memilih kamu dari mana, terus klub pilihan atau klub favorit kayak gitu ya. Dan di FC 26 ini kita nggak ada tampilan awal. Kalau di FC 25 dia ada tampilan awal. Kayak kita masuk ke ruangannya Zinedine Zidane kan, dia ada di ruangan manajer gitu, terus kayak ngasih tahu taktikal apa segala macam. Tapi kalau di FC 26 kayak cuma gini aja nih. Tapi ya tetap oke juga lah. Karena tetap ada tampilan-tampilan di dalam menunya ini gitu. Ya lumayan oke lah untuk FC 26 ini. Kalau dari menu nggak ada yang berubah, tetap ada di kiri. Terus apa yang udah kita mainin atau kayak history yang lagi kita mainin itu ada di tengah-tengah. Nggak ada perubahan sama sekali. Tapi bagaimana dengan pertandingannya, mari kita coba. Menu match juga nggak berubah, nggak terlalu banyak perubahan. Dari tampilan jersey-nya sih ini lumayan bagus banget. Dan udah sangat tepat di musim ini ya. Ada 3. Manchester City juga ada 3, Roma juga ada 3. Terus kalau dari menu-menunya sih nggak berubah nih dari settingan-settingannya. Dan kita langsung coba aja di match yang paling susah, Legendary. Mari kita coba. Tampilan formasinya juga nggak berubah, tetap kayak yang kemarin-kemarin tuh, nggak terlalu signifikan. Kalau misalnya ada perubahan juga kayaknya kecil banget. Terus karena ini pakai Roma kali ya, hampir semua udah ada foto daripada profilnya. Terus yang muda-muda juga ada semua karena mungkin ini di Roma ya. Tapi kalau di tim-tim kecil kita nggak tahu. Kayaknya sih bakalan kayak kemarin juga. Kadang-kadang FC CEA ini ya kalau kita bilang pemalas, kadang-kadang bisa dibilang juga pemalas. Karena dari tim gede kadang-kadang untuk pemain-pemain yang rookie-nya atau pemain-pemain mudanya harusnya sih mereka udah dapetin real face-nya, tapi kadang-kadang nggak ada real face-nya kayak gitulah ya. Nah ini juga yang termasuk yang baru. Jadi kadang-kadang kita bisa untuk ngatur sesuai mana kita bermain. Jadi kayaknya ini juga udah mulai main AI ya si EA-nya. Jadi kalau misalnya permainan kita bagus, kayaknya kita bakal disesuaikan sama apa yang udah kita pilih gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata permainan kita jelek, terus kita udah milih Legendary misalnya, nah kayaknya dia juga bakal menyesuaikan dengan permainan kita gitu. Dan ini juga termasuk yang boleh juga untuk dicoba gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya kita pilih yang Legendary tapi ternyata kita mainnya jelek gitu ya jadi kita bakal dibantai. Dan ini juga mungkin jadi sarana training juga buat main di FC 26 ini. Tapi mungkin ini hanya untuk di eksebisi kali ya. Tapi untuk di Ultimate Team atau di Career Mode kayaknya nggak bakal ada yang kayak gini. Nah tadi kita ngelihat pelatihnya AS Roma aja nggak real face tuh. Padahal kan ibaratnya pelatihnya udah terkenal banget si Gasperini tapi nggak real face. Nah ini yang menarik, ini kayaknya baru untuk di PS4 ya. Tampilan pop up dari pemain starting line up-nya diliatin seperti itu, ada gayanya. Menarik. Mungkin ini yang salah satu ada pembaruan dari si EA-nya ya. Untuk yang lain mari kita coba. Dan salaman kalau dilihat sih kayaknya lebih smooth ya dari si FC 25. Tapi ya belum terlalu ada yang wow banget untuk opening pertandingannya. Tapi kalau misal dilihat dari detail-detailnya sih ini oke banget sih untuk FC 26 ini. Ya walaupun memang nggak terlalu signifikan tapi detail warnanya tuh tajam banget. Beda sama FC 25 yang kemarin masih ya ada
kayak terang gelapnya itu nggak terlalu spesifik, dan ini tuh detail banget. Kita lihat Dybala itu keren banget. Ini ada Rodri, dan mari kita coba. Kesan pertama sih memang ini berat dan memang sangat realistis banget gitu, seperti yang udah kita rasain di FIFA atau di FC gitu ya. Sangat amat realistis sih, nggak terlalu cepat, tapi juga detail-detail kayak misalnya pergerakannya, terus nahan bolanya, dribblingnya itu bener-bener enak banget sih, dan juga ngerebutnya gitu smooth banget, nggak terlalu geradak geruduk dan gerasak gerusukan. Kadang-kadang kalau kita main di game-game PES lah gitu, tiba-tiba udah kerebut, tiba-tiba udah kayak gimana gitu. Dan seperti biasa kita harus benar-benar punya sense dari kalau misalnya dia nendang di kiri, ya berarti kita harus ngarahin rada ke kiri kayak gitu-gitu tuh. Ini sangat amat sentuhan-sentuhannya tuh detail banget. Jadi kalau untuk main sih ditanya ada perubahan atau ada progres atau enggak, ada banget kalau untuk main. Dan terlebih lagi susah banget kita untuk nembus pertahanan. Biasanya kalau misalnya FC 25 tuh yang kemarin tuh kita masih bisa tahu-tahu udah ada di kotak penalti, tahu-tahu udah bisa langsung shoot. Tapi kalau ini tuh kayak kita benar-benar dihadang, kita benar-benar disuruh untuk mencari celah, dan kita juga harus benar-benar memanfaatkan si pemainnya gitu. Kadang-kadang kita punya dia untuk sprint, kadang-kadang kita punya dia untuk dribbling, untuk bola-bola menusuk ke pertahanan dan kayak gitu-gitu. Dan ini enak banget. Dan untuk pertahanannya juga lumayan berat dan lumayan ngebuat kita tuh mikir gitu. Oh ini harus kursornya harus ke sini, bertahannya harus kayak gini. Ini asik banget sih kalau misalnya ditanya untuk progresnya, ini asik banget. FC 26, terima kasih banyak EA. Sudah ada di pertengahan babak dan nggak banyak berubah sih untuk tampilannya, kayak result dari pertandingannya, terus juga pergerakan pemain yang nggak banyak berubah, nggak terlalu signifikan. Atau mungkin ini gara-gara di PS4 kali ya, tapi sih kayaknya sih sama aja sih ya. Kalau buat atmosfer mainnya oke, tapi kalau misalnya untuk kayak kita mau lihat motion pergerakan pemainnya setelah nggak ada pertandingan tuh, kayaknya si EA harus memperbaiki deh. Nah ini juga tuh lihat papan dari pergantian pemainnya ada ditampilin di pojok kiri atas, dan ini juga termasuk yang update sih. Kalau di FC 25 kayaknya nggak ada deh, dan itu juga lumayan bagus untuk penglihatan kita yang nggak cuma puas untuk di permainan aja, tapi visual kayak gitu kadang-kadang ngebuat kita lebih seneng aja gitu dengan perubahan game dari tahun ke tahunnya. Nah ini proses terjadinya gol, dia benar-benar enak karena si Dobik ini memang tipenya itu adalah penendang yang sangat keras gitu ya, jadi sangat-sangat enak lah. Tuh lihat bak yang pertama, tuh lihat pemainnya keluar dari atau nembus dari papan advertisement ya. Bak pertama tuh satu ya. After golnya juga nggak ada perubahan, masih sama. Tapi memang kalau dilihat detail dari dia cara nendang sih bagus banget detailnya. Terus nggak ada perubahan dari after golnya, masih tetap kayak gitu-gitu aja. Dan ini dia yang saya katakan, kalau misalnya kita harus benar-benar bisa defense tuh ngelihat pemain ya. Tuh lihat ditinggal sama Ndika, tiba-tiba si Haaland udah ada di situ aja. Tentunya udah pasti gol kalau udah Haaland kayak gitu mah. Dan ini dia bak yang kedua, lo lihat Haalandnya nggak bisa ngapa-ngapain. Si Ake EA ada aja lah bak-bak kayak gini. Mudah-mudahan sih kalau misalnya ada update baknya hilang satu-satu, tapi kalau dilihat dari motion pergerakan pemainnya sih ini realistis banget ya. Sevilla juga kebingungan kalau udah ketemu Haaland kayak gitu. Manu Kone juga kagak kekejar. Lihat rambutnya si Sevilla tuh benar-benar gerak, dan itu menandakan kalau misalnya detail banget EA. Tapi ya harus ada perubahan satu demi satu di kanan kiri. Kayak tadi kita udah nemuin 2 bak tuh.
Terus ini juga pergantian pemainnya juga kayaknya nggak banyak berubah. Harusnya kayak ada apa kayak gitu, dia nepok-nepok pundak kayak apa kayak beri semangat atau apa gitu kan. Ini kayak cuman tosan habis itu udah kelar. Harusnya sih maksudnya setiap perubahan setiap dia pergantian pemain. Nah setiap pergantian pemain itu karena punya karakter yang berbeda-beda pasti kan. Ya berarti dia bakal punya pergerakan yang masing-masing gitu. Harusnya sih kayak gitu ya. Jadi si EA punya stok banyak untuk punya pergerakan pergantian pemain. Jadi secara random nanti dia mungkin kalau misalnya pemainnya itu capek banget kayak gimana atau pemainnya lagi semangat banget terus diganti itu kayak gimana. Keren sih kayaknya kalau udah masuk ke bagian-bagian ekspresi yang kayak gitu. Dan terus ini juga selesai pertandingannya, nggak ada yang berubah sih, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi mari kita coba untuk tendangan penalti ya. Kayaknya kalau tendangan penalti nih masih nggak terlalu sulit sih untuk FC 25. Tapi kadang-kadang kalau kita lupa dia punya atribut yang jelek, pasti tendangannya bakal kemana-mana. Ya masih asik banget sih, nggak terlalu susah juga dan nggak terlalu ribet juga, masih enak. Untuk pergerakan kipernya dia bisa gaya ternyata yang sekarang, bisa kayak nunjuk-nunjuk pemainnya, boleh juga sih. Ya ini juga bakal tergantung sama kita punya pemain dan kita bisa ngelihat pemainnya dia benar-benar punya shooting yang keras atau punya akurasi yang tinggi. Jadi benar-benar harus hati-hati sih kalau untuk tendangan penalti ini. Tapi secara keseluruhan sih oke sih. Untuk penalti ini nggak terlalu susah juga dan detail-detailnya tuh lumayan enak untuk dicoba gitu. Dan ini dia, apakah masuk di tendangan terakhir nih? Kalau misalnya tendangan terakhir dia nggak masuk, kita menang. Mari kita coba cek tuh, dia bisa gaya kiper yang ngeselin banget. Iya ngampul dia, padahal nggak gerak apa-apa. Ya paling itu aja dulu untuk review yang pertama. Nanti kita bakal coba review dari sisi karir mode-nya. Oh dia ada gitu-gituannya tuh, ada kayak ngasih tahu. Tapi kayaknya itu ngebug. Ngapain goalkeeper ngasih tahu shootnya? Padahal kan goalkeeper harusnya yang diambil save-nya atau penyelamatannya gitu kan. Dan itu bugnya udah 3 nih kita dapetin di satu video aja. Tapi kalau misalnya dari menangnya sih nggak berubah sih, tetap kayak gini. Nantilah kita bakal coba cek di episode selanjutnya.